Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah? Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar mengenai data pada statistika. Nah, untuk keterampilannya nanti kita akan belajar dari pengumpulan data sampai dengan membuat diagram batang. Langsung saja yuk kita belajar apa sih data itu. Nah, menurut KBBI, data itu merupakan keterangan yang benar dan nyata. Nah, data sendiri itu ada primer dan sekunder, di mana data primer itu diperoleh langsung. Misalnya kalau kita mengukur tinggi badan, berat badan, ataupun mungkin golongan darah yang langsung diperiksa, itu merupakan data primer. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak lain atau dari catatan-catatan yang ada. Atau bisa juga bertanya dan yang ditanya itu juga merupakan data yang tidak langsung, ya, tidak langsung mencatat. Misalnya, kalau golongan darah kita tanya kepada orang itu sendiri, di mana orang itu sendiri sudah tahu golongan darahnya. Nah, itu juga termasuk data sekunder. Kecuali kalau golongan darah itu kita tahunya pada saat setelah diperiksa, dicek. Nah, itu termasuk data primer karena langsung mengetahui saat hasil tes golongan darah itu. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Yang pertama adalah dengan tes, misalnya nilai tangan. Kemudian ada juga dengan bertanya langsung, misalnya makanan kesukaan atau mungkin tadi golongan darahmu apa ya? Nah, itu juga bisa. Ada juga berupa isian singkat, berupa formulir. Nah, itu ada beberapa data yang bisa dituliskan di situ. Ada juga pencatatan langsung. Biasanya ini kalau pencatatan langsung itu lebih ke data primer ya, mengukur berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Nah, data itu sendiri bentuknya bisa berupa daftar. Selain daftar, nanti daftar itu juga bisa diolah menjadi tabel. Tabel bentuk turus atau juga tabel frekuensi. Dari tabel, kita olah lagi bisa membentuk atau bisa dibuat diagram. Beberapa diagram, misalnya diagram batang, diagram gambar atau piktogram, diagram garis, dan diagram lingkaran atau pi. Nah, nanti di kelas 4 ini kita hanya belajar tentang diagram batang. Kalau diagram gambar, diagram garis, diagram lingkaran, nanti kita bisa pelajari di kelas selanjutnya. Oke, sekarang bagaimana bentuk daftar data itu? Nah, setelah kita mengumpulkan data dari bertanya langsung kepada siswa golongan darah dari siswa kelas 4B diperoleh sebagai berikut. Nah, data ini merupakan daftar data. Sebenarnya ini adalah per nama, tapi namanya tidak usah dicantumkan. Jadi yang kita butuhkan adalah data golongan darahnya saja. Data golongan darah ini nanti kita buat tabel. Tabel yang pertama adalah turus. Bagaimana cara membuat turusnya itu? Turus nanti ini adalah berupa tanda serupa dengan lidi ya. Nah, ini kita lihat apa saja sih golongan darahnya? Ada A, ada O, ada AB, ada B. Nah, ini kita urutkan saja. A, B, O, AB. Kita tidak usah menuliskan yang tidak ada. Misalkan kalau di sini tidak ada golongan darah AB, maka di sini nanti tidak usah kita tuliskan lagi. Seadanya di sini. Sekarang kita akan membuat turusnya. Kita mulai dari sisi atas kiri. Nah, ini A. A, kita buat turusnya berupa tanda seperti lidi di golongan A. 1 ya. Berikutnya ini ada A lagi, kita tuliskan lagi di sini. Lanjut, ini ada O, kita cari baris O. Kita buat lidi atau turusnya. Berikutnya AB. Nah, baris AB kita buat di sini. Lanjut B. 1 lidi. Nah, begitu seterusnya sampai selesai AB. Kita dapatkan bentuk turus seperti ini. Bentuk turus kelima nanti tandanya berupa ini ya, menyilang atau mendatar. Jadi
Untuk menghitungnya gampang, setiap kelompok ini adalah 5. Jumlahnya kita jumlah dari sini ada 6, 4, tambah 9, tambah 3, hasilnya adalah 22. 5, 10, 15, 20, 22. Dari tabel terus ini, kemudian kita akan buat tabel frekuensi. Bagaimana membuat tabel frekuensi? Mudah. Kita tinggal menghitung jumlah turus per golongan darah. Ini ada 6. Nah, 6 itu kita ubah menjadi angka. Nah, ini 4, yang B 4, tuliskan 4, yang O ini ada 9. 9. Yang AB ada 3. Nah, kalau dijumlah ini berarti 6 tambah 4, 10, tambah 9, 19 tambah 3 ada 22. Ini sesuai dengan data yang ada di daftar. Nah, apakah tabel frekuensi itu bisa dibuat tanpa melalui tabel turus? Jawabnya bisa, yaitu dengan menghitung data yang sama yang ada di daftar. Contohnya, A ada berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, kita cari lagi. 3, 4, 5, 6. Maka kita tuliskan 6. Yang B ada berapa? Kita cari lagi di sini yang B mana ya? Diurutkan saja. Atau bisa dikasih tanda contreng kalau sudah dihitung biar nanti tidak mengulangi lagi menghitungnya. B ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita sudah bisa membuat tabel, maka kita bisa membaca tabel atau juga langsung membaca diagram. Nah, ini adalah tabel frekuensi tadi. Kemudian ini bentuk diagram batangnya. Kita lihat ini ada golongan A, golongan darah A itu ada 6. Nah, di sini yang A ada 6. Yang B ada 4, B ada 4. Yang O ada 9, ini ada 9. Ini di tengah ya, antara 8 dan 10 ini 9. AB ada 3. AB ada 3. Nah, ini antara 2 dan 4, tengah-tengahnya ada 3. Kita coba membaca tabel. Golongan darah paling banyak. Kita lihat yang tabel paling banyak berarti ini 9. Golongan darah apa ya yang 9? Oh. Diagram batangnya berarti kita lihat kalau paling banyak berarti paling tinggi. Yang paling tinggi ini golongan darahnya adalah O. Maka kita dapat jawaban O. Oke. Golongan darah yang paling sedikit. Kalau yang paling sedikit berarti ini 3. 3 golongan darahnya adalah AB. Di diagram batang yang paling sedikit berarti paling rendah. Paling rendah adalah golongan darah AB. Sama. Berikutnya lagi. Jumlah siswa yang memiliki golongan darah selain O. Selain O berarti A, B, dan AB. Kita jumlahkan. A tambah B 6 tambah 4 ada 10. Tambah AB 3 ada 13. Nah, begitu juga kalau pas diagram batang kita lihatnya selain O berarti A, B, dan AB. A-nya ada 6. B-nya ada 4. 6 ditambah 4 10. AB-nya ada 3. Maka hasilnya adalah 13. Selisih jumlah siswa yang bergolongan darah O dan AB. Kalau selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil. O dan AB, kita lihat yang O ada 9, AB ada 3. Selisih berarti yang besar 9 dikurangi 3, 6.
Kalau di diagram batang kita lihat golongan O, golongan darah O, nah ini ada 9. Yang AB ada 3. Selisihnya yang besar 9 dikurangi yang kecil 3. Hasilnya adalah 6. Berikutnya, berapa jumlah siswa kelas AB? Jumlah siswa berarti kita jumlahkan semua. Ini siswanya ada 6 tambah 4 tambah 9 tambah 3. Kalau di sini sudah ada 22, bisa kita jawab. Sedangkan kalau diagram batang kita perlu menghitung. A ada 6, B ada 4 ditambahkan ada 10. Ditambah O 9, 10 tambah 9, 19. Ditambah AB 3, 19 tambah 3 ada 22. Lanjut, kita sekarang akan membuat diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang diperlukan tabel frekuensi. Tabel turus juga bisa, tapi tabel turus nanti kita akan hitung lagi menjadi sebuah angka. Untuk membuat diagram batang, kita perlu membuat garis X, garis yang mendatar. Ini garis mendatar. Nanti diisi oleh golongan darah A, B, O, AB. Jaraknya ini diusahakan sama ya. Harus sama biar nanti tampilannya juga bagus. Kemudian banyaknya ada di sumbu Y atau sumbu yang vertikal. Nah, ini intervalnya harus sama. Kalau 2, 2 semua. Kalau 1, 1 semua. Kalau misalnya nanti ini jumlahnya banyak, misalnya puluhan, bisa intervalnya 10, 10, 20, 30, dan seterusnya. Tapi kalau nanti intervalnya 10 tapi mulainya adalah angka dari 50, misalnya 50, 60, 70, maka tidak usah dimulai dari 10. Langsung bisa dimulai dari 50, tapi nanti di sini dikasih tanda seperti rumput ya. Nah, berarti di sini masih ada dari 10 sampai 40 tapi tidak ditampilkan. Jadi langsung 50, 60, 70, dan seterusnya. Harus sama intervalnya, tidak boleh misalnya 10, habis itu 60, kemudian 100, tidak boleh. Jadi intervalnya sama, biar nanti untuk datanya, tampilannya nyata ya, nyata sesuai tinggi rendahnya. Oke, sekarang kita lihat yang A. Golongan darah A ada 6. Maka pada A di sini nanti kita buat batang, diagram batang berupa bentuk seperti batang kayu ya, sampai di angka 6. Seperti ini. Kemudian yang B ada 4. Maka ini sampai batas 4 di sini. Ini nanti dibuat batang sampai angka 4. Yang O 9. O nanti sampai 9. 9 adalah di antara 8 dan 10. Nah, di sini. Yang AB 3. AB 3 antara 2 dan 4. Nanti tengah-tengahnya berarti sampai di ini. Oke, ini adalah bentuk diagram batang. Bentuknya ini berupa kolom. Bisa juga bentuknya bar. Bar itu berarti dia mendatar seperti ini. Jadi yang banyaknya atau frekuensinya ada di sumbu X. Dan frekuensi ini juga harus intervalnya sama. Kalau nanti 1, 1 semua. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau 2, nanti intervalnya ya 2, 4, 6, jadi kelipatannya sama.
Sedangkan yang golongan darah ada di sumbu Y. Nah, nanti ini juga menyelesaikan yang A, ada 6 orang. Maka A ini bentuk untuk batangnya yang mendatar atau bentuk barnya ini sampai 6. Yang B sampai 4, yang O sampai 9. Ini antara 8 dan 10. 9. Sedangkan yang AB ini 3. Oke, seperti ini nanti kita akan belajar bertahap dari data, kemudian membaca data. Selanjutnya adalah membuat diagram batang. Oke, selamat belajar, semangat, dan kamu pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.